Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian. Halo juga untuk ayah bunda yang mungkin sedang menonton video hari ini. Selamat datang di kelas pembiasaan literasi bersama saya Pak Irwin. Dan di video kali ini kita akan kembali membaca sebuah buku cerita, yaitu tentang keluarga semut dan buaya. Nah, buku ini Bapak ambil dari situs web anakrajin.com, yang dimana ini Bapak sudah berlangganan ya. Jadi kita bisa bebas membaca buku ini secara free dan tidak ada larangan hak cipta atau lain dan sebagainya, karena memang ini sudah berlangganan seperti itu ya. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin tanya dulu nih, apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, mungkin kalian sudah penasaran nih ya, apa sih isi dari buku ini nih? Apa maksudnya keluarga semut dan buaya? Karena seperti yang kita tahu ya, semut itu adalah binatang yang kecil ya, sedangkan buaya itu adalah binatang yang besar. Nah, apa yang akan terjadi dengan semut dan buaya di buku ini akan sangat menarik sekali untuk kalian saksikan secara bersama-sama. Dan ada pesan moralnya juga loh nanti di akhir video yang akan Bapak bacakan untuk kalian. Tapi nanti setelah kalian membaca buku ini, setelah kita selesai menonton dan membaca buku ini, silahkan kalian komentar di YouTube-nya Pak Irwin ya, dengan cara kalian mengetik nama kalian, spasi kelas, dan juga komentar kalian terhadap video yang sudah Bapak buat berikut ini ya. Jadi Bapak tunggu ya komentar kalian di YouTube-nya Pak Irwin. Oke? Bisa ya? Nah, sebelum kita mulai baca, kalau gitu kita baca bismillah dulu yuk. Karena dengan kita baca bismillah, pastinya kita akan dijauhi dari godaan setan dan juga lebih diberkati lagi nih di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga, yuk kita mulai baca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu aja untuk pembukaan pada video hari ini. Sekarang kita akan lanjut untuk membaca isi buku tentang keluarga semut dan buaya. Selamat menyaksikan dan let's check it out. Kisah keluarga semut dan buaya. Suatu hari, ada satu keluarga semut yang sedang hidup bahagia. Mereka tinggal di pohon rindang yang tumbuh di pinggir sungai. Keluarga semut itu terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 anak semut yang terlihat sangat imut-imut. Di sini di gambar ini kita bisa lihat ya, ini ada ayah semut, ini ada ibu semut, dan juga ketiga anak-anak semut yang imut-imut tadi. Pada suatu pagi, ketika ayah dan ibu semut sedang pergi mencari makan, ketiga anak semut sedang asyik bermain. Mereka berlari saling mengejar sambil tertawa riang. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ya, ada 3 anak semut yang sedang bermain sambil berlari dan saling mengejar antar satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka sambil tertawa juga nih ceritanya. Dan mereka tidak menyadari nih bahwa ranting pohon tempat mereka bermain itu ternyata sudah rapuh. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ranting pohonnya sudah terlihat sangat rapuh. Tapi mereka tidak sadar nih dengan hal tersebut. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, datanglah angin kencang dan prak, terdengar suara ranting patah. Ranting dan ketiga anak semut yang masih berada di atasnya jatuh ke dalam sungai. Waduh, apa yang akan terjadi berikutnya nih? Apakah anak-anak semut akan tenggelam? Dan ternyata ranting dan anak-anak semut terombang-ambing di atas sungai dan mulai hanyut mengikuti arus. Ternyata anak-anak semut tidak langsung tenggelam ya, melainkan mereka terombang-ambing di atas sungai dan juga sedang berdiri di atas ranting yang patah tersebut. Nah, anak-anak semut bungsu itu menangis ketakutan, sementara anak semut tertua dan nomor 2 berteriak keras meminta pertolongan. Tapi ternyata tak ada yang mendengar jeritan mereka. Nah, anak semut bungsu ini itu disebut sebagai anak semut yang
paling bontot ya, atau yang paling muda di antara ketiga anak semut ini. Di tengah keputusasaan anak semut sulung ini disebut sebagai kakak dari anak-anak semut tadi ya. Dia adalah anak pertama dari keluarga semut tadi. Melihat seekor buaya yang sedang berjemur di pinggir sungai, dan ia dan adik-adiknya serentak berteriak, "Paman buaya, tolong, kami tak bisa berenang." Berikut saut mereka. Sang buaya langsung berenang menghampiri anak-anak semut yang sedang ketakutan. Dengan sigap, buaya menangkap ranting itu dengan mulutnya. Kemudian semut sulung memohon agar paman buaya bisa mengantar mereka ke orang tuanya di hulu sungai. Lalu, apa yang akan terjadi berikutnya? Ternyata, paman buaya berenang dengan cepat sambil membawa ranting dan anak-anak semut di dalam mulutnya. Yap, ternyata sang buaya itu mau ya menolong si semut tadi, teman-teman, dan tidak memakan atau bahkan tidak melukai dan bahkan tidak menyakiti semut-semut tadi. Dan tak lama kemudian mereka sudah sampai di bawah pohon besar tempat tadi mereka terjatuh. Ayah dan ibu semut sudah menunggu dengan sangat khawatir. Lalu ibu semut turun dari pohon untuk menghampiri sang buaya. Lalu ibu semut mengucapkan banyak terima kasih kepada si raja sungai yang telah menyelamatkan anak-anaknya. Lalu kemudian buaya tersebut hanya tersenyum, lalu pamit dan kembali berenang menuju sarangnya. Anak-anak semut berjanji kepada orang tuanya supaya tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Selanjutnya, keluarga semut itu hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Nah, itu dia tadi ya anak-anak, cerita singkat dari seekor buaya dan juga keluarga semut. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pesan moral yang didapat dalam cerita yang sudah Bapak bacakan tadi. Ada 2 poin penting yang ingin Bapak sampaikan dalam cerita ini. Yang pertama, ternyata sang buaya atau si raja sungai ini ternyata tidak jahat, teman-teman. Biasanya kan kalau kita lihat di media-media manapun, buaya itu adalah binatang yang buas ya, dan juga selalu menerkam musuh-musuhnya. Tapi dalam cerita ini, sang buaya ternyata baik hati dan mau menolong para anak semut yang sedang tenggelam di sungai. Di sini terlihat ya, paman buaya berenang dengan cepat sambil membawa ranting dan anak-anak semut di dalam mulutnya. Jadi sang buaya ingin mengantarkan si anak-anak semut tadi ke tempat di mana mereka tinggal. Jadi itu poin yang pertama ya. Hewan buas tak selamanya jahat, teman-teman. Lalu poin yang kedua adalah, nah ini dia. Anak-anak semut berjanji kepada orang tuanya tidak akan lagi mengulangi perbuatan mereka. Jadi seperti yang kita tahu, anak-anak semut itu mereka meminta maaf ya, dan juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka yang dimana pada saat di awal cerita tadi mereka kan bermain-main tuh di ranting pohon. Jadi tidak seharusnya mereka seperti ini ya. Tidak seharusnya mereka bermain-main di atas ranting pohon yang memang ternyata itu sudah patah dan mendatangkan malapetaka atau bahaya bagi si anak-anak semut tadi. Hingga akhirnya kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita harus hati-hati dalam bermain dan juga melakukan apapun suatu hal yang sedang kita kerjakan. Seperti itu ya. Oke, jadi itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah menonton video hari ini. Semoga kalian terhibur dan bisa mendapatkan pesan moral di balik cerita yang sudah Bapak bacakan tadi. Jangan lupa untuk kalian silahkan komen di YouTube-nya Pak Irwin dengan mengetikkan nama kalian, lalu spasi kelas kalian, kelas berapa gitu ya. Kelas 1A atau 1B atau 2A, 2B dan seterusnya. Lalu setelah itu kalian sertakan juga komentar kalian terkait video yang Bapak berikan berikut ini ya. Jadi ada apa aja tadi? Ada nama, spasi kelas, spasi pesan kalian terhadap video yang Bapak berikan berikut ini ya. Apa kira-kira yang mau kalian sampaikan? Bebas.
Entah itu mau kalian sampaikan kembali pesan moralnya boleh, atau mungkin kalian mau mengomentari tentang ceritanya juga boleh kayak gitu ya. Silakan, Bapak tunggu di YouTube Pak Irwin nantinya. Oke? Jadi itu saja untuk pembiasaan literasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Allah pastinya ya. Oke, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.